Aja lagi. Terima kasih Pak Labia ya. Saya kadang lupa juga saya ya. Saya kira memang kalau kita menulis ya, kalau kita buat catatan itu untuk anak cucu kita. Kalau kita ini sudah selesai ya, sudah purna dalam kehidupan ya. Jadi nikmatin kehidupan, bersyukur alhamdulillah sehat, itu aja lagi. Saya kadang-kadang lupa gitu. Saya jalan di suatu tempat, ada orang datang pada saya, Pak, terima kasih Pak, pada saat Bapak dulu kami diperbaikin, sekarang alhamdulillah Pak masih bagus. Ketemu pengusaha, alhamdulillah Pak, sekarang di mall ini ramai sekali, karyawannya banyak, alhamdulillah. Ya, jadi kalau mau ditulis, monggo para penulis, teman-teman, apalagi Pak Labia sebagai seorang pendidik ya, nanti didiskusikan dengan Pak Rasis apa judul, bukan hanya di masa saya, mungkin masa yang sebelumnya, dan kita tidak bisa kerja sendiri, pasti semua pihak. Yang penting adalah responsif. Kita cepat untuk menangani suatu masalah yang menjadi keluhan daripada masyarakat ya. Sama kayak Gavatar, seorang tokoh, seorang RT datang kepada saya, kita langsung ambilkan tindakan waktu itu di daerah Sungai Siring. Setelah kita cek koordinasi dengan teman-teman daerah kabupaten kota, ternyata luar biasa, udah menyebar kemana-mana. Alhamdulillah bisa tertangani. Mudah-mudahan ini akan menjadi sesuatu penting, tidak muncul lagi ke generasi yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimanapun kondisivitas yang ada saat sekarang, saat ini, besok dan selanjutnya, ini tetap kita jaga menjadi sejarah keutuhan bangsa dan negara kita. Banyak negara-negara adik kuasa, negara kuat di dunia yang pecah. Contoh Rusia, pecah berkeping-keping. Dataran Timur Tengah juga dia dirubah gitu. Mudah-mudahan anak cucu kita melihat sampai kapanpun 21 tahun lagi, 100 tahun Indonesia merdeka dan seterusnya, mudah-mudahan kita tetap utuh dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Ini jadi catatan kita. Nah tadi anak muda tadi dari komunitas tadi, Dekris dan teman-temannya itu tuh rata-rata umur berapa? Kalian itu rata-rata umur berapa? 20 sampai 30. Saya ambil umur 20. Tahun ini Indonesia merdeka 79 tahun. Sekarang semua orang cerita bagaimana menyiapkan sumber daya manusia dan generasi kita menyambut 100 tahun Indonesia merdeka yang dikatakan Indonesia emas. Itu tinggal 21 tahun lagi. 21 tahun lagi plus 20 umur kalian saat sekarang. Berarti pada saat itu kalian masih umur 41 tahun. Dan itu termasuk kategori umur produktif Indonesia 17 tahun sampai umur 55 tahun. Ini menjadi catatan bagi kita. Pada 100 tahun Indonesia merdeka yang tinggal 21 tahun lagi, beberapa negara maju di dunia ini kehilangan generasi muda mereka yang produktif. Pertama Jepang. Jepang saat sekarang beberapa sekolah tutup karena tidak ada siswa. Dan ada jutaan rumah kosong. Jadi kalau kita pingin rumah aja, saya pingin rumah aja, lapor kepada kedutaan besar Jepang, saya dikasih rumah. Iya, benar. Tapi kosong. Jepang. Setelah itu yang paling dekat, Singapura. Di Singapura generasi mudanya akan kosong. Nanti saya sebutkan sebabnya apa. Setelah itu Korea Selatan. Korea Selatan, anak mudanya supaya mau keluar dari rumah bergaul itu dikasih 7,5 juta. Tapi anak mudanya nggak keluar. Karena apapun mereka sambil cerita makanan datang. Mereka main handphone semua. Mudah-mudahan bukan judi online. Mereka bermain semua sini. Sekarang keluar lagi subsidi baru di Korea. Untuk yang menikah punya anak plus subsidi. Apa yang akan terjadi pada saat Indonesia emas? Pada saat itu 65% penduduk kita umur 17 tahun dan umur 55. Yang akan mengisi itu adalah orang Indonesia. Karena kita adalah di ASEAN negara yang penduduknya banyak. Itu dijaga. Kami ini, saya
Pak Sis, yang di depan ini, ya kalau ada 21 tahun lagi, anakku. Ini kehidupan, tidak bisa kita hindarin. Tidak bisa kita hindarin. Saya tahun ini 60 tahun, September. Berarti 2045, saya 80 berapa? 81 kan? Masih sehat, Pak? Ya, bismillah, amin. Tapi saya merasa bahwa saya sangat muda. Karena yang tua itu di ASEAN ini adalah Mahathir. Mahathir baru 96. Saya baru akan 60. Kan gitu, Alabia ya. Ya, jadi generasi muda siapkan itu. Kita ini apa tugas kita? Menyiapkan anak kita, menyiapkan cucu kita. 2045, cucu kita umur 20-25 tahun, mereka akan mengisi pasar kerja di ASEAN. Jepang akan kehilangan. Jepang sekarang secara teknologi mereka udah mentok. Generasi teknologi baru sekarang Cina, kita nggak bisa lawan. Apapun di Cina. Begitu cepat ya, SDM-nya kuat sekarang, anggarannya banyak. Jepang akan kehilangan. Kita akan lihat nanti warga negara Korea, warga negara Jepang itu orang Indonesia. Kayaknya iya deh. Ya, bisa orang Dayak nanti. Bisa jadi ya. Orang Dayak, kita ke Jepang, kita ketemu orang Dayak. Dia bahasa Jepang, dia bahasa Dayak. Dia bahasa Buton, dia bahasa Bugis, dia bahasa Jawa. Ini yang akan terjadi nanti di Korea. Bisa jadi loh. Ya, anak saya saat sekarang kalau dia mau jadi warga negara Singapura, dia pergi, dia jadi warga negara Singapura. Bisa jadi loh, bisa jadi loh. Cuma saya bilang jangan nak sudah. Karena anak saya sekolahnya di sana. Dapat beasiswa waktu itu mau diikat oleh Singapura, wajib militer, tapi sekian tahun baru boleh kembali ke Indonesia. Dia diatur kerja di sana. Anak saya keluar, dia bilang, Pak, aku terikat Pak, aku nggak mau. Anak saya sekarang umur 26 tahun. Jadi kalau dia mau jadi warga negara Jepang, tinggal dia lapor, dia kerja di sana kan dia